hari ini tetap bisa menemani Anda di acara Rumpi The Secret. Hari ini ditemani oleh Mas Riki di pojok sana. Dan sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya ya. Batuk sedikit. Oke, seperti biasa kita awali di pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai dan kita highlight. Kita bacakan komentar-komentarnya karena ini adalah kejadian yang banyak sekali menuai komentar pro dan kontra. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Jadi aku mendefinisikan ini sebagai sesuatu yang terjadi juga di dunia maya ya. Ketika kemarin itu ramai potongan kejadian yang berkaitan dengan Pak Miftah dan penjual es teh gitu kan. Nah itu kan bergulir apa segala macam, masih ada sisa-sisanya nih, yaitu yang lagi ramai juga dan bahkan menjadi trending topik itu adalah mengenai Clara Sinta. Kenapa begitu? Karena ada satu netizen yang kayaknya marah, kenapa kok itu bisa viral sekarang gitu, siapa itu yang mengupload cuplikan video itu sehingga bahkan ada pengancamannya juga ya gitu ya. Jadi dia menduga itu yang pertama kali mengupload potongan video itu adalah Clara Sinta gitu ya kan. Bahkan ada ancaman yang bunyinya gini, jika dalam waktu 1 kali 24 jam saudara Clara Sinta belum juga muncul dan memberi keterangan yang jelas, maka kami akan memberi serangan cyber. Wow, serangan cyber berupa opini dan narasi buruk tentang diri Anda. Wow, itu sudah menjadi senjata ya, opini dan narasi buruk tentang diri Anda. Ini bisa masuk pasal pengancaman gak sih kayak gini? Baca lagi terakhirnya, terakhirnya. Balik. Gus Miftah hanya korban, beliau telah dizolimi banyak orang akibat perbuatan Clara Sinta gitu ya kan. Tapi ini aku dengar-dengar akun ini udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Apakah dia juga terkena serangan cyber sehingga dia nggak ada? Ya ampun, kenapa dari hati banget ya? Ya, tapi tetap aja ada dampaknya. Jadi Clara Sinta tuh di sosial medianya, beberapa platform sosial medianya banyak menerima komentar-komentar yang sifatnya mungkin apa ya, serangan kepada dia juga gitu ya. Nah tapi dia sudah mengklarifikasi, ada komentar, Clara Sinta sudah berkomentar. Seperti apa komentarnya kita lihat? Ada yang support juga di TikTok ya dia. Oh ya, karena ya ini kita ya kalau kita bersosial media gitu dimanapun platformnya, jangan lupa kita tuh harus belajar juga untuk memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar. Karena kadang-kadang amat mudah kita untuk bereaksi ya, termasuk aku mungkin kadang-kadang juga masih suka terpancing emosinya. Jadi memang jempol ini harus agak ditahan dikit gitu ya. Kita cross check dulu atau kita tunggu ini klarifikasinya baru bisa berkomentar ya. Atau kalau ingin berkomentar kayak aku, tulis, hapus. Karena takut. Oke, kita baca komentar netizennya untuk Clara Sinta seperti apa. Jadi yang menuduh ada buzzer lah, jelas-jelas dia salah. Untung ada Clara Sinta, kalau enggak ada kan se-Indonesia nggak melek mata katanya gitu. Yang berikutnya, masih bagus disebar. Coba kalau enggak, pasti nggak akan kerasa salah sedikit pun, terus bakalan jadiin ucapan itu sebagai hal yang biasa gitu ya. Tapi ngomong-ngomong itu kan sebenarnya memang videonya ada memang diupload dalam bentuk YouTube panjangnya ya kan. Jadi ya tuh. Oke, apalagi jangan pernah minta maaf soal penyebaran video, katanya ada yang begitu mendukung. Yang berikutnya ada lagi, miris banget udah salah malah mengkambing hitamkan orang lain, pelaku disebut korban. Lama-lama pelakunya yang disebut korban. Yang berikutnya apalagi nih, udah komentarnya itu aja. Ya. Nah ini juga kemarin juga rame ya kan. Karena kemarin Pak Miftah itu sudah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai utusan khusus. Aduh aku lupa lagi, utusan khusus bidang kerukunan beragama gitu ya. Hah? Iya kan benar. Kamu nggak dengar ya? Coba doa aku samperin. Diulang lagi loh, udah bener dibenerin tapi sama gitu ya. Nah apa, jadi orang mulai mencari-cari dan ada beberapa orang, nggak semua orang sih, ada beberapa orang yang kemudian mengajukan, udah diganti sama ini aja, diganti ini aja utusan khususnya ya kan. Salah satunya yang kemudian mencuat namanya adalah Ustadz Adi Hidayat gitu. Bahkan ada fotonya lagi salaman sama Presiden Prabowo, terus narasinya tulisannya gini, resmi Ustadz Adi Hidayat menggantikan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden setelah Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Nah ini salah satu contoh informasi yang perlu kita telaah, ya kan? Karena kan foto itu kan sejuta makna. Ini kapan ketemuannya, ya kan, dalam rangka apa? Terus ditambah narasi, jadi akhirnya foto itu punya makna baru mungkin ya. Tapi sudah diklarifikasi sama Ustadz Adi Hidayat seperti apa, kita lihat berikut. Nah amat susah ya kalau untuk menentukan orang-orang yang
betul-betul cocok gitu untuk menjadi itu tadi jabatan untuk kerukunan ya, kerukunan. Sebenarnya kita semua bisa menjadi utusan khusus ya kan, untuk diri kita sendirilah minimal. Ya nggak sih? Gimana caranya kita itu bertoleransi yang benar, menghormati orang lain, tidak memaksakan ataupun tidak menjadikan diri kita sama dengan orang lain. Emang beda itu wajar. Hai, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga, bukan berarti kita sama, tapi berbeda. Dan kita menghargai perbedaan itu, merayakan perbedaan itu tanpa harus berubah menjadi yang beda. Aku cocok kayaknya ya. Mamar di mana nih? Cocok. Oke, baiklah, sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Inara Rusli yang baru pulang menjalankan ibadah umroh. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profil Inara berikut ini. Inara Rusli, perempuan kelahiran 1993 yang merupakan mantan personil girl band Beksa ini pernah menikah dengan Virgon, vokalis Last Child pada 2014 dan dikaruniai 3 anak, namun bercerai pada 2023 setelah membongkar bukti dugaan perselingkuhan Virgon. Pasca bercerai Oktober lalu, Inara memposting akta cerainya dengan alasan agar tidak menjadi fitnah. Perempuan yang memposting ucapan terima kasih untuk calon pasangannya kelak ini November lalu menjalankan ibadah umroh bersama anak-anaknya dan berterima kasih karena ustadz-ustadz yang mendampingi mau menggendong putra-putranya, bahkan ada yang dipanggil ayah oleh putranya sebab sangat dekat selama umroh. Inara yang mengikuti olahraga panahan di turnamen olahraga selebriti setim dengan Ricky Harun ini sempat dikritik karena tangannya diduga netizen bersentuhan dengan Ricky Harun, padahal Ricky terlihat berusaha menghindar, namun Inara mengklarifikasi tidak bersentuhan karena ia memakai separator finger tap. Seperti apa pengalaman umroh Inara Rusli bersama anak-anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Di Depok, Bekanan Depok. Oke, Pak, kita sudah bersama dengan Inara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makin glowing, bersinar ya kan. Masya Allah. Kita lihat ini kabar terbaru dari Inara Iya. adalah menjalankan ibadah umroh bareng anak-anak ya, 3 anak ya? Iya. Oke, postingannya coba kita lihat ya. Tawaf 1, tawaf sunnah, sa'i, kiswah Ka'bah, rukun yamani Ka'bah, Hajar Ismail, Raudah, hal-hal yang nggak mudah, hampir mustahil untuk ditempuh, tapi nggak ada yang mustahil untuk Allah dan nggak akan ada kata menyerah untuk hati yang rindu. A journey of the heart, Masya Allah. Ini kamu sebutkan semua ini, kamu bisa semua. Bisa, alhamdulillah. Kayak apa kisahnya yang masih bisa, yang teringat banget gitu? Apa ya, jadi sebenarnya waktu untuk tawaf pertama aku nggak langsung ngejar ke kiswah karena kan pasti rame banget dan kita pengen fokus selesain dulu aja nih tawaf wajibnya. Nah begitu tawaf sunnah selesai baru kita ke kiswah sama-sama gitu. Sama anak-anak tuh 3? Enggak. Oh enggak, oh sama rombongan? Iya sama rombongan aja, yang dewasa aja karena kan takutnya anak-anak nanti kegencet kan kasihan ya. Kan itu kan biasanya rame ya. Apa kamu sama itu juga rame kok. Rame itu juga. rame. Bahkan aku tuh sampai hampir gimana ya? Aduh nggak tahu lagi deh. Hampir keinjak juga gitu. Karena kan di rukun Yaman itu kan semua orang berlomba pegang-pegang ke situ temboknya itu kan. Posisi aku tuh di depan. Jadi tuh badan aku kedorong dari belakang. Jadilah akhirnya dengkul aku dua-duanya nahan diri aku di tembok yang tau kan yang agak ada turunannya jaraknya gini ya. Di situ ya udah. Kalau nggak gitu atau jadi dendeng. Jadi itu ya. Iya, terus ada teriak-teriak gitu kan. Ada abangnya Hafiza, Abang Jovi, bilang dia gini, tangannya ke atas gitu. Jadi akhirnya aku ditarik sama dia. Terus aku pas ditarik sama dia gitu, aku langsung lihat ke sekeliling aku langsung lihat ke Starla sama ada asisten aku kan si Vio. Mereka juga sama ngegejek, jadi aku langsung tarik mereka juga. Jadi aku ditarik, aku sambil narik mereka juga gitu, Masya Allah. Itu kalau nggak gitu nggak tahu deh. Makanya aku bilang ibadah umroh ini tuh sebenarnya bukan kayak, memang pahalanya mungkin perorangan ya. Cuman ngelakuinnya itu butuh kekompakan sih, butuh kerjasama, butuh berjamaah lah gitu, yang solid. Jadi bisa saling support. Kalau nggak mah, kalau orang perorangan gitu, individualis gitu pasti keinjek-injek. Iya ya, pertolongannya ya ada. Masya Allah. Allah kasih pertolongan. Ada aja ya. Terus waktu di Raudah juga, itu askarnya kan
galak-galak ya. Ayo cepet-cepet, udah Kan selesai, udah selesai. kamu juga tahu dong, Askar di sana kan maksudnya Nggak boleh berlama-lama ya, ada waktunya. Bukan cuma nggak boleh berlama-lama, tapi kan untuk kita ada di saf paling depan itu kan dikasih tali ya, dibatasin gitu, dan itu nggak boleh masuk ke sana. Bener-bener nggak boleh masuk ke sana. Dan aku ngeliat ibu-ibu itu banyak banget yang dilemparin keluar gitu, kayak ngelempar bantal. Gitu. Enteng banget ya. Terus? Jadi aku kayak, aduh masuk gak ya, tadi lempar juga nih. Terus tapi? Mana badan cuma segini-gininya. Jadinya, terus aku dibisikin terus nih sama Mutoifahnya kan, sama Danti. Kak, masuk aja, cari aja celah ya. Tapi aku nggak melihat ada celah itu gitu kan, soalnya ketat banget gitu, Askarnya ngejaga dari sudut ke sudut gitu. Akhirnya aku minta sama Allah, ya Allah, roda ini kan bukan milik Askar ya, bukan milik orang, manusia gitu, tapi milik Engkau gitu. Mohon diizinkan hamba gitu untuk bisa sholat di saf paling depan gitu. Bismillah, pokoknya aku zikir segala macam, udah aku baca tuh, udah salawat dan segala macam. Nggak lama aku lagi lihat-lihat gini, di samping rak Quran gitu ada celah. Dan itu nggak terlalu dijaga di situ. Jadi aku mindik-mindik ke situ, masuk, sempet ketahan kayak Aji, ini lah gitu kan. Terus tiba-tiba dari arah dalam keluar itu ada ibu-ibu mau keluar, terus dia kehalang sama ibu itu, entah gimana dia nggak ngeliat aku. Jadi aku masuk aja. Dia bisa ya? Iya, dengan santainya aku masuk aja. Terus pas udah di paling depan itu belum langsung paling depan kan, kayak di samping mimbar gitu. Terus ada orang lagi sholat kan, nggak mungkin aku lewatin, aku lakain dia kan. Jadi aku coba untuk sabar, tunggu. Begitu dia bangun, aku langsung geser lagi pelan. Begitu dia bangun lagi, aku geser lagi pelan. Jadi kayak sambil duduk bersimpuh sambil kamu geser, sambil aku geser gitu pelan-pelan. Jadi mereka juga nggak kocak banget sih itu. Tapi alhamdulillah berhasil paling depan. Terus kayak sholat tenang banget, nggak ada yang ganggu. Nggak ada yang ayo udah nggak ada. Jadi aku keluar dari roda itu bukan karena diusir ya, emang pengen keluar aja karena aku nggak mau rombongan nunggu lama. Doa apa sih yang kamu pengen banget gitu dikabulkan? Tapi kita lihat dulu ini seperti apa suasana ketika Inara umroh bersama anak-anak. Kita lihat cuplikannya. Nangis frustasi. Iya, ada ya pasti lah, panik ya, pasti kan ada banyak orang. Iya, dia tuh aku tuh tadinya kan berusaha nggak panik, cuman karena setelah panik, Mami Lala nggak suka digini dorong, semuanya juga dorong, nah. Semuanya juga didorong, Mami juga berusaha untuk tenang gitu. Tapi seperti apa sih kisahnya nih? Ini kan umroh pertama kamu setelah ada gonjang-ganjing kemarin. Setelah pisah. Ya betul ya. Ada cerita apa sih ini sampai akhirnya? Ini kan kadang-kadang orang sampai akhirnya bisa beribadah umroh tuh ada juga kisah sebelumnya. Apakah memang sudah niat atau ada kemudahan apa yang kamu dapatkan? Jadi dari 2019 aku pertama kali umroh itu memang aku udah minta sama Allah, aku doa, aku pengen balik lagi ke sini, ya Allah tolong panggil hamba lagi gitu kan. Pengennya ya rame-rame bareng-bareng lagi sama keluarga gitu. Ya alhamdulillah Allah ijabah doanya, Allah kabulkan, tapi di tahun ini di 2024 dengan situasi yang sungguh berbeda. Tapi ya itu sih lucunya, maksudnya hidup itu penuh dengan plot twist ya. Dan ya nikmatnya kita sebagai seorang muslim tuh selalu senantiasa bersyukur gitu atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan ketika kita mensyukur itu tuh kayak Allah tuh bener-bener kayak orang saweran, tuh gak sih? Dikasih apa aja yang kita mau. Jadi tuh aku ngerasa kayak diuji kok seneng ya. Kok ada orang begini ya? Kamu ngerasa itu? Bahagia. Makin diuji kok makin bahagia ya. Kayak aku ngerasa sangat-sangat diperhatiin aja sama Allah. Kayak even kayak difitnah gitu sama orang, dibully sama netizen, kayak malah happy gitu. Ada ya orang begini. Di sana itu yang kamu rasakan? Iya, kayak Masya Allah ya, kayak aku udah di tahap itu gitu. Hidup aku tuh udah di tahap itu, kayak makin orang salah paham sama aku, makin mereka ngefitnah aku, ngebully aku, makin aku senyumin aja, makin aku happy. Karena ya semakin kita tertindas, semakin kita terzolimi dan gak berdaya, semakin kita gak ngelawan, itu di saat itu juga gitu pertolongan Allah tuh datang, dan doa kita tuh kayak gak ada batasannya. Iya, gitu, gak ada batasannya, langsung. Apa sih contoh satu hal yang bisa kamu ceritakan, yang kamu bilang ketika kamu berpasrah itu semua justru Allah kasih hadiahnya gitu?
Ya salah satunya ketika yang tadi ya sempat dikulik tadi kan ada yang postingan tentang aku panahan kan, katanya aku ngejar-ngejar tangannya Kak Kirun lah, apa namanya bukan mahram, terus kena sentuhan tangan gitu. Padahal aku udah berkali-kali kan aku explain, aku klarifikasi bahwa itu kan ada separatornya, ada finger separatornya kan. Dan memang kita juga di situ diarahin sama coachnya untuk gambreng gitu kan. Dari tim SCTV-nya juga suruh untuk kayak gitulah bikin yel-yel gitu. Tapi ya itu maksudnya orang kalau memang nggak suka ya akan terus cari celahnya gitu. Tapi ketika kamu udah pasrah deh, serahin aja. Ya akhirnya oh iya ya kan baru inget tuh, oh iya kan aku mau berangkat umroh ya. Mungkin ini salah satu cara Allah untuk mensucikan aku dan juga apa ya mengabulkan segala permohonan aku dengan mudahnya gitu. Jadi harus dengan cara ya salah satunya ya itu jadi apa dibully, difitnah gitu. Apa yang kamu rasa pada saat di sana doamu itu seketika langsung dikabulkan? Apa? Tadi di Raudo. Banyak hal sih Banyak di Raudo, terus juga Rukun Yamani, Hijr Ismail itu susah banget loh. Kamu bisa sholat di Hajar Ismail? Sholat di Hajar Ismail. Dan aku berdua sholat sama Starla dan Starla itu satu-satunya anak kecil yang sholat di Hajar Ismail. Masya Allah. Itu tadinya kita nggak ada kemungkinan untuk bisa masuk ke sana Kak, karena di barikade sama askarnya. Di barikade dan kita salah masuk barikade. Jadi kita akhirnya keluar dari barikade itu, jadi kita nggak masuk antrian kan. Entah gimana ada ibu-ibu ini ngamuk dia ngerobos barikade itu jebol. Otomatis aku terseret arus. Terseret arus. Ya udah akhirnya aku masuk dalam antrian itu somehow. Jadi kayak kok jadi di sini ya kayak ya Allah kayak Masya Allah. Yeah. Dan kita tuh tadinya paling nggak terlalu depan, agak belakang ke pinggir kanan gitu. Ketika rombongan yang dalam udah selesai sholat kan gantian nih, yang di depan masuk. Itu ibu-ibu ini mungkin pada nggak sabar kali, jadi dia dorong-dorongan, pada jatuh, yang paling depannya pada jatuh, ada yang pingsan karena mungkin terhinjak atau terdorong bagaimana. Jadinya akhirnya aku sama Sarah paling depan masuk ke dalam. Makanya Allah tuh selalu punya banyak cara lah untuk apa ya, untuk jadi memberikan kenikmatan. Yang terlihat kayaknya ini kok susah, sebetulnya enggak. Justru diarahkan untuk hal yang lebih mudah. Ya pokoknya apapun yang kita lakukan, sekalipun itu ibadah, kan umroh ibadah ya. Kita mau ngantri untuk sholat di Hajar Ismail itu kan juga ibadah. Ya niatinnya lurus ibadah, jadi jangan sampai kita gunakan cara-cara yang zolim. Karena Allah tuh, itu kan rumahnya Allah ya, jadi Allah tuh tahu bagaimana nge-treat tamunya. Kalau misalnya tamunya zolim ya nggak akan diizinin masuk lah. Jadinya ya ada aja gitu. Halangannya Iya, halangannya. Nah kalau yang ini nih apa nih? Katanya anak-anak kamu manggil Mutawif itu dipanggil ayah. Ini ada kode apa? Coba kita lihat, ada fotonya. Spesial ayah. Kamu juga manggilnya ayah? Ada fotonya nggak sih? Oh ada. Hah? Yang mana ayahnya? Makasih Ustaz-Ustaz yang mau hibahin pundaknya buat Ali Along jamaah umroh kali ini agak beda ya, Afwan. Ya apa? Ada cerita apa nih? Anak-anak kamu manggil mereka ayah? Iya. Ini sih Ustadz Hendra sih, Om Ayah manggilnya. Aku juga kaget kok tiba-tiba manggil Om Ayah. Terus? Oh ternyata anak kecil tuh mereka hatinya tuh pure kali ya. Jadi mereka tahu mana yang benar-benar tulus sama enggak. Jadi mungkin dengan Ustadz Mutawif ini mereka bisa ngerasa nyaman kayak gitu karena benar-benar peduli banget, maksudnya telaten banget sama anak-anak aku. Even kayak di bis kan mereka tidur tuh, mereka nggak mau tidur sama aku, tumben-tumbenan. Biasanya kan maunya aku kelonin gitu kan di bis, maunya sama ustadznya. Jadi aku ngeliatin ustadznya gini nggak enak kan, maksudnya kayak mangku mereka sepanjang jalan. Apa yang kamu kayak rasain? aku cuman nggak enak repotin orang kan. Tapi Kayak, apa kamu sebagai ibu ketika anak-anak itu memanggil seseorang dengan Ustadz ayah? terus terang bingung, sempet bingung kayak, waduh gak enak ya, takutnya orang nggak nyaman gitu. Akunya sih berusaha untuk fine aja, padahal nggak juga. Tapi lebih ke concern aku lebih ke orang yang dipanggil Om Ayah ini dia nyaman apa enggak gitu. Ya, Aku itu satu. Khawatirnya Kamu itu sendiri aja. ketika anak kamu itu memanggil ayah ke orang lain gitu, apa yang berkecamuk lagi? Kak, pertanyaannya ya. Apa ya? Ya nggak tahu ya. Mungkin ya itu mungkin anak kecil bisa tahu lah mana orang yang tulus mana yang enggak. Makanya mereka bisa ada
apa ya, tiba-tiba ada ide untuk manggil orang itu Om Ayah karena mungkin menemukan sosok figur kali ya gitu yang bisa ngomong mereka gitu sepanjang perjalanan. Iya. Kok jadi kakak yang mau nangis sih? Menggendong mereka di bahu. Ih, kenapa jadi mau nangis? Gak usah ditahan-tahan. Ya Allah, kenapa jadi mau nangis, Kak? Ya Allah. Aku mau apa-apa, I'm okay. Ya ampun. Iya, iya nggak apa-apa. Aku juga nggak nangis, kok biasa aja. Nanti kita ngobrol lagi sama Inanta ya. Iya. Ada Arafah yang akan berbagi ceritanya. Ini rental PS-nya. Kemarin juga ada apa sih kemalingan. Tapi malingnya anak kecil, umur? Kok bisa? Kita lihat dulu profil Arafah berikut ini. Arafah Rianti, komika sekaligus artis kelahiran 1997 yang merupakan runner-up stand-up komedi tahun 2016 dan kerap membuat konten bersama sang adik Halda ini telah membeli 3 rumah dan mobil serta mengembangkan usaha rental PS. 25 November kemarin, Arafah memposting mengenai usaha rental PS miliknya yang mengalami kemalingan oleh anak usia 4 tahun, yaitu mengambil uang senilai 50.000 hingga video TikToknya ditonton lebih dari 9 juta kali. Sebelumnya pada 6 November kemarin, Arafah yang mengaku dilabrak 5 orang tetangganya karena memiliki 3 mobil dan diduga parkir sembarangan ini disebut oleh satpam kompleks di rumahnya bahwa Arafah jarang bersosialisasi dengan tetangga serta tidak membayar iuran. Perempuan yang kerap dijodoh-jodohkan netizen dengan Stephen Wongso, konten kreator asal Surabaya ini keduanya kerap membuat konten bersama, bahkan Arafah pernah diberi hadiah berupa tas branded. Seperti apa cerita Arafah yang mengalami kemalingan di rental PS miliknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sekarang sudah bersama dengan Arafah. Assalamualaikum. Oke, ini yang lagi ramai banget, bahkan viral ya, ditonton sampai jutaan kali adalah ketika kamu membagikan CCTV, tangkapan CCTV. Ketika ada anak kecil ngambil berapa? 50.000. Iya, 50.000 doang. Buat bayar sewa Buat PS. bayar. Nah, kayak gue tuh nggak tahu kenapa ya, Kak. Gue tuh selalu aja ada aja netizen yang kagak suka. Ini kan gue viralin ya. Terus habis itu dia bilang, ya elah cuma 50.000 doang lu gitu. Terus kata gue, lah terus gue juga kagak ngapa-ngapain dia, gue nggak masukin ke polisi. Iya. Terus kata gue, lah aturan emaknya itu, kata gue jam 4 pagi dia ada di rental. Ngapain jam 4 pagi? Dulu banget. Ini emaknya kata gue punya anak 11 apa gimana sih? Masa satu anak keluar kagak diperhatiin? Masa kagak tahu ya gitu ya? Iya, masalahnya masih bocah 4 tahun. Iya, itu kan kalau takutnya ada apa-apa kan dicari-cari. Wah, digelapkan ya. Tahu ya? Kan? Maksud gue ini emaknya apa ngerasa bikin anak segampang itu kali ya? Jadi kayak udah satu doang ini gitu kayak emaknya nggak bertanggung jawab sebenarnya. Aku sebel banget. Udah ketemu sama emaknya? Kata emaknya gini, ya udah bawa aja sana ke polsek. Kan gue gimana ya, ini anak mau diapain terus kata gue. Ini kata emaknya juga udah nggak mau tanggung jawab. Anaknya berapa sih? Anaknya berapa? Banyak kali. Kayak apa sih kejadiannya? Dan kenapa sebetulnya yang dimaksud oleh Arafah sampai mengupload CCTV itu? Kita lihat yang berikut. Ya kamu, ya kenapa kamu upload gitu sih? Apa sebenarnya yang Lucu sih. Karena lucu ya? Karena anak kecil. Soalnya cuma 50.000 dan ternyata 50.000-nya itu balik lagi ke rental aku. Dia nyuri Bukan buat dia ya, dia dibayar. Jadi kayak ini duitnya dari aku buat aku juga sih. Cuman kan kayak ada yang salah gitu. Masalahnya kan karyawan harus dibayar ya. Iya. Terus kayak pas ditanya kan yang nangkep tuh TNI ya. Gede kan badannya. Terus ditanya, ini kamu buat apa? Buat main PS? Iya ya, terus gimana ya? Salahnya di mana ya? Kan jadi bingung ya. Gue juga bingung. Mana kan katanya polisi kan kalau anak di bawah umur nggak mau nangkep ya. Ya kata gue siapa ini? Terus kayak anaknya dari siang sampai malam nggak dijemput-jemput kayaknya sama emaknya. Oh gitu, padahal udah kasih tahu ke ibunya nih anak ada di rental PS. Terus kata gue siapa yang ngasih makan ini? Gue udah dia malu masa gue kasih makan. Akhirnya kamu kasih makan. Jadi ngerepotin ya nih anak. Kena tahu gitu kenapa dibawa ke sini? Iya, kenapa kata gue mending gue liarin aja ya. Liarin. Jadi hikmahnya besok-besok kalau ada Anakku kecil di jam 4 pagi kasih tulisan gitu kali, anak kecil dilarang masuk. Yang Setelah jam berapa gitu? harusnya emaknya sih. Yang salah
emaknya apa gua sih sebenarnya? Cobalah kamu ambil alih lah sedikit. Nggak, tapi ada solusinya nggak? Setelah berikut ini ya kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Secret.